Perkenalkan, nama saya Devi Kristiani, kelas A12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 2112061897. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Ini satuan pendidikan yang saya ambil yaitu di SDN 18 Nangatoran, kelas 5 semester 1, tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Metode pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu IPA. Pembelajaran ke-1 alokasinya 1 kali 35 menit. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat. Di sini yang pertama yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, ada tujuan pembelajaran, dan juga ada penguatan pendidikan karakter. Di sini ada beberapa penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu siswa diminta untuk bertanggung jawab, percaya diri, jujur, mandiri, nasionalis, dan religius. Dan yang selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Di sini di materi ini saya memfokuskan ke pembelajaran IPA, yaitu yang pertama teks pengertian rantai makanan, dan yang kedua yaitu teks pengertian jaring-jaring makanan. Dan yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, di sini di pendekatan saya mengambil yaitu pendekatan saintifik. Yang kedua yaitu mode pembelajaran saya mengambil discovery learning, dan yang ketiga yaitu ada teknik, saya mengambil teknik Jigsaw. Metodenya adalah tanya jawab, pencarian data, dan presentasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan alasan mengapa saya mengambil pendekatan saintifik, yaitu untuk dalam pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, dan serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Proses pembelajaran menjadi lebih penting dibandingkan hasil pembelajaran. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengapa saya mengambil model pembelajaran discovery learning. Nah, alasannya melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis serta kreatif, mendukung dan mengembangkan kemandirian anak dalam belajar. Proses belajar dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar anak. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna bagi anak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil teknik Jigsaw, yaitu karena metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Di sini juga ada sumber dan media pembelajaran. Medianya yaitu yang pertama ada lembar kerja peserta didik atau biasa yang disebut LKPD. Yang kedua yaitu ada 2 gambar. Nah, yang ketiga yaitu video di YouTube. Baiklah, di sini saya langsung saja menjelaskan yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini yang pertama yaitu guru menyapa siswa dan memandu siswa untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa, sekaligus mengabsen kehadiran siswa. Nah, yang kedua yaitu guru memberi penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat. Yang selanjutnya itu guru bertanya jawab dengan siswa apakah sudah melaksanakan ibadah, membantu orang tua di pagi hari. Selanjutnya itu guru memberikan pesan agar selalu menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya juga guru membuka pembelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu judul tema yang diambil di sini tentang ekosistem. Nah, guru juga mengonfirmasikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya juga guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di kegiatan inti ini,
guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang ekosistem. Nah, yang selanjutnya yaitu siswa membaca tentang jenis hewan langka yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya yaitu siswa membaca teks bacaan tentang rantai makanan. Dan yang selanjutnya yaitu siswa membuat pertanyaan tentang rantai makanan. Nah, di sini kita dapat menyediakan media. Media yang dapat kita buat yaitu berupa kita dapat menyediakan mahkota karnivora, herbivora, dan omnivora. Di sini kita dapat meminta siswa untuk mempraktekkan media yang telah kita buat. Contohnya yaitu 3 orang murid untuk maju ke depan. Nah, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan penggunaan tentang media ini. Nah, media ini kita akan mencocokkan tentang hewan-hewan ini yang mana omnivora, karnivora, dan herbivora. Nah, untuk penggunaan media ibu minta 2 orang murid untuk maju ke depan. Silakan mulai dari mereka. Oke, siapa yang mau karnivora? Saya dulu. Oke, yang pertama dulu. Omnivora. Herbivora. Nah, satu orang lagi. Dan yang mengisi ini maju ke mana? Nah, di sini nanti kamu akan mencocokkan yang mana dengan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, untuk hewan herbivora yang telah dijelaskan tadi yang mana masuk ke dalam hewan herbivora. Bakal lihat dulu. Oke, yang mana herbivora nak? Nah, coba kasih. Oke, nah kedua yaitu yang mana termasuk hewan omnivora. Oke, cobakan yang mana? Nah, yang terakhir yaitu karnivora. Nah, yang mana termasuk hewan karnivora? Oke, coba cobakan. Selanjutnya yaitu fase menentukan masalah. Di sini guru dapat melakukan tanya jawab. Yang pertama yaitu kita dapat menanyakan menurut pendapat siswa apakah yang dimaksud dengan rantai makanan. Apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan. Yang selanjutnya itu bagaimana jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendali. Dan apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kita dapat juga menanyakan dapatkah mereka membuat sebuah gambar rantai makanan yang seimbang. Kita juga dapat menampung semua jawaban siswa. Guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan didiskusikan dalam bentuk LKPD. Siswa merinci komponen-komponen pada rantai makanan pada ekosistem laut dan darat. Selanjutnya yaitu fase pengumpulan pencarian data. Di sini guru memberikan pengarahan untuk mengerjakan LKPD. Siswa juga dapat mengamati video tentang komponen-komponen pada rantai makanan pada ekosistem laut dan darat. Nah, contoh videonya yaitu belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk jenis makanan terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, omnivora, dan karnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya itu sapi, kambing, kelinci, dan marmut.
Hewan herbivora juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ada 3. Yang pertama, mempunyai gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Yang ketiga yaitu hewan pemakan rumput. Yang selanjutnya adalah hewan karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Adapun contoh dari hewan karnivora, yang pertama yaitu ada ular, singa, hiu, dan buaya. Hewan karnivora juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai gigi geraham khusus, gigi serinya kecil-kecil dan tajam. Yang kedua yaitu punya gigi taring yang panjang dan besar dan juga runcing. Yang ketiga yaitu untuk jenis burung memiliki kuku dan paruh yang kuat dan tajam. Yang keempat yaitu hewan pemakan daging atau mangsa hewan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada hewan omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya. Contoh dari hewan omnivora yang pertama yaitu ada monyet, ayam, tikus, dan lele. Nah, hewan omnivora ini juga mempunyai ciri-ciri. Di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, gigi omnivora merupakan gabungan antara gigi karnivora dan gigi herbivora. Yang kedua, yaitu gigi gerahamnya untuk melumat, gigi taring untuk memotong, dan gigi seri untuk mengerat makanan. Dan yang terakhir yaitu pemakan daging, tumbuh-tumbuhan, dan biji-bijian. Di sini juga ada fase penyajian hasil. Siswa menyajikan hasil laporan rantai makanan dalam ekosistem. Siswa juga memberikan kesimpulan hasil kerja yang telah mereka buat dari bagan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar untuk hari ini. Guru mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing untuk mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran. Untuk evaluasi, guru memberikan soal yang dapat murid kerjakan di rumahnya masing-masing. Yang terakhir yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan yaitu penilaian. Yang pertama yaitu kriteria pengetahuan tentang rantai makanan pada ekosistem tertentu. Nah, jika siswa mampu menyampaikan informasi yang dituliskan tentang rantai makanan dan sangat lengkap dan tepat, maka nilainya adalah baik sekali. Nah, jika informasi yang dituliskan tentang rantai makanan sudah tepat namun penjelasannya masih kurang dan kurang lengkap, yaitu penilaiannya baik. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi yang dituliskan sebagian besar tidak lengkap dan kurang tepat, maka penilaiannya cukup. Nah, yang selanjutnya itu informasi yang dituliskan seluruhnya tidak lengkap sama sekali, maka siswa tersebut perlu bimbingan. Yang terakhir yaitu kriterianya keterampilan dalam menyajikan informasi dalam gambar. Nah, jika rantai makanan dibuat dengan sangat rapi dan jelas terlihat hubungan kasnya, maka penilaiannya adalah sangat baik. Nah, yang kedua yaitu rantai makanan dibuat dengan cukup rapi dan terlihat jelas hubungan kasnya, maka penilaiannya yaitu baik. Nah, selanjutnya yaitu jika rantai makanan dibuat dengan kurang rapi namun masih terlihat dengan jelas hubungan kasnya, maka penilaiannya yaitu cukup. Nah, jika rantai makanan dibuat dengan tidak rapi, terkesan terburu-buru dan kurang terlihat jelas hubungannya, maka penilaiannya adalah siswa tersebut perlu bimbingan.